الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم القيامة. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan taufik hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah menjalankan keyakinan agama Islam ini dan mengamalkannya sampai kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepadanya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Jemaah sekalian, sungguh sangat beruntung orang yang di pagi harinya, di waktu sahurnya, kita mencoba untuk bangun paling tidak atau mungkin paling terlambat. Kemudian kita bisa melaksanakan 2 atau 4 rakaat sholat qiyamul lail dan kemudian bisa menutup dengan sholat witir. Dan orang ini bisa istighfar, wabil ashari hum yastaghfirun, senantiasa di waktu sahur, waktu mau terbitnya fajar selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dilakukan setiap hari, insya Allah akan kita temukan satu keberadaan tiap hari itu betul-betul kita tidak punya kesalahan, dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa-dosa yang tidak kita sadari, yang tidak kita sengaja, fa insyaallah itu tidak akan menempel pada pribadi kita sehingga kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Ustadz Syahrul Mukarram kemarin, hasibu qabla an tuhasabu. Lebih baik kita bisa menghisab, meneliti diri kita sebelum kita nanti betul-betul dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bekal kita untuk menghadap Allah sudah cukup? Itu bisa kita lihat, kita muhasabah pagi hari kita, atau mungkin ketika kita mau tidur di malam hari, sehingga kita sempatkan istighfar, bangun juga kita sempatkan istighfar. Insya Allah kita menjadi hamba-hambanya Allah yang suci, yang tidak ternodai dengan kesalahan dan kemaksiatan. Begitulah ciri-ciri orang yang iman, orang yang betul-betul percaya dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita lanjutkan sedikit tentang pengetahuan atau pengertian akidah al-Islamiyah dalam bab yang kedua yang kita kaji di dalam kitab ini. Yang kemarin kita sudah sampai kepada kesimpulan
bahwa seluruh naungan kehidupan kita itu syaratnya adalah adanya pengetahuan ilmu. Dunia saja, kaitannya dengan ilmu dunia saja kita harus punya, harus ngerti, apalagi ilmu akhirat. Pengetahuan tentang ilmu akhirat itu jelas lebih harus kita mengerti, apalagi kaitannya dengan akidah Islam. Jadi ilmu menjadi syarat utama yang kemarin gitu. Annal ilma syartun fi sihhatil qawli wal amali. Menjadi syarat utama berhasilnya atau sihahnya sebuah ucapan ataupun perbuatan amal kita. Makanya di dalam berbagai hal yang kita temukan di dalam kitab-kitab Al-Mu'tabar yang dikarang oleh para ulama-ulama terdahulu, itu pasti di dalam bab awal itu yang dibahas adalah akidah. Karena memang akidah ini menjadi pondasi, landasan akan sebuah bangunan iman dan ketakwaan serta qaul amalan kita semua. Kalau kita tidak punya landasan dalil yang kuat, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat bangunan kalau tidak kuat, maka sedikit saja kena goncangan pasti akan menjadi hal yang mengancam kita, yaitu rusaknya bangunan itu. Wa min huna, dari yang demikian itu ittajahat ahlul ilmi, para ahli ilmu itu betul-betul mencurahkan kekuatan pikirannya ila ta'allumi ahkamil aqidah, untuk bisa mengetahui hukum-hukum akidah yang benar, hukum-hukum akidah yang lurus, wa ta'limiha, dan untuk bisa mempelajarinya dengan baik. Wa tabiru dzalika auliyatil ilmi, dan yang demikian itu sudah menjadi hal yang sangat maklum bahwa itu adalah wilayah yang harus dijelaskan oleh ilmu tentang akidah itu tadi. Wa alifu fiha muallifatin khassatin. Dari yang demikian itu juga banyak orang-orang yang mencoba mengkaji dan menerjemahkan, mengarang, menulis kitab-kitab tentang akidah itu muallifatin khassatin. Orang-orang yang mengarang buku secara khusus untuk membahas akidah Islamiyah itu, atau untuk mengetahui inti dari akidah Islam itu, termasuk buku atau kitab yang kita kaji sekarang ini. Fasallu fiha ahkamuha wa ma yajibu fiha, maka betul-betul kamu harus lurus mempelajarinya. Fasallu, menghadap seperti sholat itu, betul-betul kita curahkan sepenuhnya pengetahuan kita untuk mengetahui hukum-hukum dari akidah atau ilmu akidah itu, wa ma yajibu fiha, dan apa-apa yang menjadi kewajiban untuk kita ketahui, wa bayyanu ma yufsiduha, dan dijelaskan, harus kita tahu betul keterangan-keterangan apa yang merusak dari akidah Islam itu, au yang kusuha, atau yang bisa mengikis habis, bisa mengurangi sehingga akidah Islam itu tidak bisa kita jalankan dengan sempurna.
minasyirkiyat, dari hal-hal yang perbuatan musyrik, wal khurafat, dan kepercayaan-kepercayaan yang tidak ada tuntunan dan dalilnya, wal bid'i, dan masalah-masalah bid'ah, tambahan-tambahan di dalam agama, utamanya adalah ibadah al-mahdhah, ibadah-ibadah mahdhah yang jelas-jelas sudah diberikan contoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita punya pengetahuan atau punya pendirian bahwa ini kita tambahi, tapi sesungguhnya itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah ibadah mahdhah ini, kalau ada tambahan-tambahan yang tidak berdasar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang dinamakan bid'ah. Kita mengada-adakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, seluruh tambahan di dalam hal ibadah mahdhah itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu adalah sesat karena tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kullu dhalalatin finnar, maka jelas yang namanya kesesatan itu balasannya adalah di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah sekalian, betul-betul kita hati-hati. Dan kitab ini menyebut ada istilah TBC, tahayul bid'ah dan khurafat, yang sampai hari ini itu juga dikembangkan oleh Muhammadiyah untuk mencegah hal-hal yang berbau tahayul, khurafat, dan bid'ah itu. Wa hadza huwa makna ila tarji' la ilaha illallah. Maknanya dari hal tadi itu adalah kita betul-betul bisa kembali kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada zat yang patut kita tunduki kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falaisat kalimatun tuqalu bil lisan, dan kalimat la ilaha illallah ini tidak kemudian menjadi cukup kita ucapkan saja. Ya. Maksudnya itu demikian. Falaisat kalimatun falaisat hadhil kalimat tuqalu bil lisan, hanya diucapkan dengan lisan saja. Balaha madlulun wa makna wa muqtadha tajibu ma'rifatiha kulliha wal amali biha zahiran wa batinan. Jadi tidak hanya lisan saja, akan tetapi makna la ilaha illallah itu menjadi dasar untuk kita kaji, untuk kita ketahui maknanya, dan apa-apa yang kemudian bersangkutan dengan untuk mengetahui secara inti dari ajaran kalimat thayyibah itu, menjadikan kita wajib untuk mengetahuinya seluruhnya, wal amali biha, dan melaksanakannya, mengamalkannya, zahiran wa batinan, baik itu secara jelas zahir ataupun batin, secara keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaha munaqidat wa munaqtisat, dan kita harus juga mengetahui terhadap kalimat la ilaha illallah itu apa yang betul-betul bisa menambah kekuatan iman kita, wa munaqtisat, dan hal-hal yang bisa merusak atau meruntuhkan keyakinan terhadap kalimat la ilaha illallah tadi itu. Zalika wa kana zalika illa bit ta'allum,
Yang demikian itu tidak akan bisa kita capai, tidak akan bisa kita mengerti kecuali kita mempelajarinya dengan baik. Jadi jamaah sekalian, itulah dari alinea yang kedua ini tentang pengetahuan bagaimana kita mengetahui inti dari akidah Islam itu, yaitu terhadap kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak hanya sekedar kita ucapkan secara lisan, tapi betul-betul kita ketahui maknanya dan bisa kita amalkan secara zahiran wa batinan tadi. Jadi sehingga yang kita ucapkan itu betul-betul sesuai dengan perbuatan zahir kita dan keyakinan di dalam kolbu kita. Inilah akidah Islam yang lurus, akidah Islam yang benar, bukan akidah Islam yang hanya di lisan saja, tapi betul-betul dipraktekkan dalam qauliyah maupun fi'liyah. Jadi demikian kajian pagi ini, mudah-mudahan menambah ilmu kita terhadap pengertian akidah Islam sehingga kita bisa tetap memegangi dan mengamalkannya secara istiqomah di setiap tingkah laku kita, amalan kita setiap hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung dan selamat kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.